Hai guys, lihat aku membawa ini dan membawa tasku. Tebak kira-kira aku mau kemana? Ya, aku mau jalan-jalan ke Kawah Ratu. Yeay. Ya, dan di sini aku lagi nunggu Grabku. Aku mau ke Cawang Station buat nanti naik KRL ke stasiun Bogor. Gitu guys. So, see you later on the spot. Bye. Oke guys, jadi ini aku sudah di Grabku dan aku berangkat ke stasiun Cawang. Lihat pemandangannya masih cantik banget guys. Ini masih sekitar jam setengah 5, jam 5-an. Nah, dari stasiun Cawang aku akan pergi ke stasiun Bogor. Sumpah, aku baru tahu kalau ke Bogor itu cuma 5.000. Dan ini pertama kalinya aku naik KRL di Jakarta. Oh ya, kalian mungkin notice kalau vlog ini kedepannya bakal lebih banyak pakai voice over. Karena jujur ini solo trip pertama aku di Jakarta. Jadi aku masih malu-malu banget ngomong di depan kamera. Jadi dimaklumin aja ya. Lanjut, perjalanan dari Cawang ke Bogor itu memakan waktu sekitar 1 jam. Dan bahkan aku sempat ketiduran guys di kereta. Terus ini aku udah sampai di stasiun Bogor. Dan aku ngeliat banyak banget orang pakai baju-baju hiking. Kayaknya banyak yang mau hiking juga ya. Ya, dan ini aku bersama tas besarku. Oh my god, tapi tenang saja teman-teman karena aku sudah menyewa hydropack. Hehe. Halo guys, so aku udah sampai di stasiun Bogor. Dan ini aku lagi jalan keluar. Ini aku keluarnya yang ke arah alun-alun kota Bogor, yang timur. Ya. Sumpah ya, aku tiba-tiba banget di Bogor. Oke, aku sudah keluar dari stasiun dan ini aku lagi jalan ke titik kumpulnya, yaitu di depan Bank BRI. Ternyata di sana aku yang paling pertama datang teman-teman, dan aku harus nunggu 1 jam sampai teman-teman yang lain kumpul. Sambil nunggu aku ya cuma lihat-lihat aja sih. Terus setelah semua sudah kumpul, kita langsung berangkat naik angkot. Perjalanan menuju base camp itu sekitar 2 jam. Dan di angkot aku kenalan sama teman-teman baru yang juga ikut open trip kali ini. Yang ikut rombongan hari ini tuh ada sekitar 9 orang dan semuanya asalnya dari Jakarta sih, sama kayak aku. Cewek-cewek semua gitu. Oh guys, jadi aku udah sampai base campnya. Ini aku sewa hydropack sama trekking pole sama. Di sini kita dikasih kesempatan buat bebersih diri dulu, ke toilet atau mungkin ada yang mau membeli perbekalan. Terus selanjutnya kita briefing bersama Mas Hamdan yang akan menjadi tour guide kita sampai ke puncak. Sunrise trip Dan perjalananku menuju puncak Kawah Ratu via Ciandong dimulai. Di sini kata masnya sih trek dari base camp ke pos 1 itu yang cukup sulit sih, tapi menurut aku malah masih oke karena jalanannya itu masih lebar gitu. Cuma emang jalannya berbatu, jadi lumayan bikin kaki sakit ya. Terus untuk pemandangannya sendiri dari base camp ke pos 1 itu vegetasinya masih terbuka teman-teman, dan seperti yang aku bilang tadi jalanannya masih lebar, jadi pemandangannya masih kelihatan luas gitu. Cantik banget pokoknya. BC kawan. Ya ampun. Ya, minusnya kalau Kawah Ratu kalian harus siap pakai sepatu yang tahan air ya teman-teman. Jangan kayak aku pakai sepatu lari jadi basah, sepatu bahan kain. Karena di sini tuh emang becek banget jalanannya. Oh, ini pos 1. Udah nyampe. Udah sampai pos 1 teman-teman. Ini pos 1-nya cuma tulisan kecil kayak gini. Udah berapa nih? Aduh, gede sekali. Ih, keren nih teman-teman, lihat. Oh, nyebrang. Ih, lihat. Kayak susu. Ada jembatan, nggak perlu lewat bawah situ guys. Ternyata. Wow. Nih, katanya ya pos 1 dari base camp ke pos 1 lebih berat. Tapi nih kayak nanjakan yang pos 1 ke pos 2 guys. Lihat. Nah, ini di belakang. Semangat. Ini yang nyemangatin
Lemes. Setelah kita beristirahat selama 10 menit di pos 1, kita lanjut ke pos 2. Nah sebenarnya jujur aku lupa guys, perjalanan ke pos 2 dan ke pos 3 dan ke kawah tuh berapa lama. Karena ini video sudah lewat berapa bulan. Oh my god, maaf teman-teman. Pokoknya aku jalan dan setiap nyampe pos itu kita istirahat cuma sebentar, paling sekitar 10-15 menit aja. Habis itu kita langsung lanjut. Nah, perjalanan dari pos 1 ke pos 2, pos 3 sampai ke Kawah Ratu itu vegetasinya mulai tertutup. Jadi lebih kerasa kayak kita masuk ke dalam hutan-hutan gitu. Dan jalanannya juga semakin sempit. Bahkan ada beberapa jalan yang kita harus nunggu orang dari lawan arah lewat dulu baru kita bisa lewat kayak gitu. Selama di perjalanan ini aku selalu mikirin ini kok mirip banget kayak Roblox ya. Kayak kalau kalian pernah naik gunung-gunung di Roblox itu kan beberapa gunung kayak jalannya sempit ya. Itu kerasa banget mirip kayak di Roblox. Oh my god. Memang bocah Roblox, maaf. Dan selama perjalanan itu aku banyak bercanda-bercanda sama teman-teman baruku, bersama masnya juga. Mereka benar-benar yang ramah-ramah banget. Bahkan ketika ngeliat ada tempat yang bagus tuh pasti langsung nawarin foto. Ayo kamu mau foto kak, ayo foto aku fotoin kayak gitu. Benar-benar yang ramah banget, nggak ada yang judes, nggak ada yang jutek. Aku benar-benar seneng banget selama perjalanan. Cuma emang aku masih agak malu-malu ya teman-teman. Tapi aku juga berusaha untuk membaur. Dan kerennya lagi, rombongan kita tuh jarang banget minta istirahat selain kalau kita udah nyampe pos. Bahkan kita nggak minta istirahat sama sekali. Bener-bener orang-orangnya udah kuat-kuat banget sih. Bahkan ya ketika kita pulang, itu aku dengar cerita-cerita dari kakak-kakak dan adik-adik yang ikut ini. Ada yang udah ke Slamet, ada yang udah ke Sumbing, ada yang sudah ke Sindoro, kayak gitu-gitu. Keren banget teman-teman. Oh my god. Oh iya, aku itu ikut open trip dari @sunrisetrip_ ya. Kalau kalian tanya recommended apa enggak, itu recommended banget. Adminnya informatif, guide-nya Mas Hamdan tuh sangat berpengalaman. Bahkan dia punya pengalaman 5 tahun buat nge-guide ke Kawah Ratu. Dan mereka benar-benar mentingin keselamatan kita. Seru banget jujur. Buat kalian yang mau nyoba untuk pertama kali open trip, aku saran banget buat pakai Sunrise Trip. Karena kalau kalian dilihat di Instagram itu udah banyak banget sih portofolionya. Terus kalau kalian mau, kalian bisa klik link yang ada di bio aku ya teman-teman. Mama. Wih, ini anu nggak sih? Hutan mati? Bukan. Hutan mati ya? Bagus. And finally kita sampai di Kawah Ratu teman-teman. Yeay, happy banget. Di sini tuh ramai banget guys, jujur. Kayak tadi tuh di jalan kayak sepi-sepi aja kan. Tapi ternyata orang-orang itu pada numpuk di puncak ya. Dan sedikit info buat kalian, Kawah Ratu itu sebenarnya adalah kawah aktif dari Gunung Salak. Dan lokasinya ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jalur yang aku lewatin kali ini tuh namanya jalur Via Ciandong ya teman-teman. Keren banget kan? Nah, yang bikin pemandangannya magical itu hutan matinya. Pohon-pohon kering ini semua karena efek gas belerang dari kawah. Makanya tanahnya juga jadi putih-putih cantik gini. Ini kita ada di ketinggian 1437 mdpl. Gila, keren banget gak sih? Halo guys, sekarang kita mau makan. Halo. Kita makan lalapan. Apa namanya? Nasi ayam. Nasi ayam, tempe, tahu, sayur, sambal. Kalian nonton kita dalam time lapse. Lagi. Oke guys, my mistake. Ternyata videonya kepotong karena HP ku mati. Oh my god. Kak Lia. Kita belum kenalan. Jadi ini Kak Lia guys. Jangan lupa follow Instagram aku @liana_kelana. @liana_kelana. Suka ngonten berarti? Iya. Wih. Kak Tini. Tadi aku salah panggil kakak ya? Iya, manggilnya Ais. Kak Ais. Halo. Dari mana Keren sendiri, kakak-kakak? guys. Itu dari Cikarang. Cikarang. Bertemu di Sunrise Trip. Tuh. Nah, kita mau foto-foto dulu. Rasanya kayak di Roblox. Ini Kawah Ratunya. Teman-teman.
Kayak mau hujan nih guys. Sendalnya Kak. Aduh, Kak Sri terluka guys. Terbani. Oke, setelah makan kita langsung hunting foto. Dan walaupun aku sendirian, kakak-kakak serta adik-adik ini baik-baik banget. Kita bener-bener yang saling bantuin foto gantian. Jujur terharu banget sih. Karena awalnya aku takut sendirian, gak ada temen. Ternyata di sini malah dapat banyak teman-teman baru. Ini foto bareng guys. Mau balik teman-teman. Setelah foto bareng, akhirnya kita turun karena kita ngeliat cuacanya tuh udah mulai mendung. Jadi kita memilih untuk turun lebih cepat. Perjalanan pulang lebih enjoy ya karena jalannya turun, tapi kita tetap harus hati-hati banget karena jalanan yang licin tuh bikin rawan kepleset. Apalagi kalau jalan turun kan kita nggak bisa kontrol jalan kita ya gitu. Terus kita istirahat bentar di pos 1 dan langsung lanjut ke base camp. Udah sampai pos 1 lagi guys. Istirahat dulu, turun. Kita tadi belum kenalan. Ini ada Kak Sri, ada Kak Isna. Hai. Terus ini ada adik-adik. Saya lupa nama Yasmin. Yasmin terus Keisha. Terus satu lagi. Sebenarnya Fatia. Halo, ini Fatia. Tuh guys, jadi ini istirahat dulu. Berapa setengah jam? Enggak. Oh. 5 menit. Iya, istirahatnya yang apa kan? Ada tempat sholat kan ya Mas? Oke, ini Mas Hamzah. Yang menggait kita dari tadi pagi. Ngonten guys. Kali yang ngonten. Mendung guys. Dan kita belum nyampe base camp. Masih lama tuh ini Mas? 20 menit lagi masihan. Semoga tidak hujan. Hai guys, jadi ini dari base camp lagi. Halo guys. Habis makan. Indomie. Aku habis makan energen. Makan. Energen tuh diminum atau dimakan? Minum makanan bergizi. Halo. Guys. Geluduk, gawat. Ada monyet. Kakak. Hai. Lucu banget sih. Thank you. Aku mau beda. Sekarang kita pulang, balik ke stasiun. Video-video sama foto. Boleh. Apa aku taruh drive gitu ya? Iya, Nanti. drive aja. Oke, kita balik. Bye guys. Mas. Terima kasih Mas. Selamat hari ini. Sukses terus Ya, berpisah dengan Mas Hamzah. Hamdan ya? Hamzah. Hamdan ya? Ih, pas banget naik angkot hujan. Dadah. Kalian tahu nggak sih, pas kita semua udah naik angkot, hujan tuh langsung deres banget. Alhamdulillah kita nggak kehujanan selama trekking. Selama perjalanan pulang, kita semua itu pada diem karena kayaknya kita kecapean ya dan pada tidur. Terus perjalanan juga cukup lama karena macet teman-teman, sejalan sama orang-orang yang mau pulang gitu. Pengalaman solo tripku kali ini itu benar-benar memiliki kesan yang sangat berbeda dari solo tripku sebelum-sebelumnya karena di sini tuh aku ikut open trip pertama kali. Terus aku ngetripnya tuh di kota orang dan menuju kota baru gitu loh, yang aku tidak familiar gitu dengan lingkungannya. Yang bikin berkesan lagi adalah aku ketemu teman-teman baru dan memiliki koneksi dengan teman-teman baru gitu loh. Jadi kerasa banget seru dan ini merupakan bentuk healingku setelah beberapa hari kemarin cukup diterpa banyak hal. Jujur aku seneng banget sih ikut di solo trip kali ini. Aku seneng, bangga, bahagia banget
untuk tripku kali ini. Oke guys, jadi ini aku udah perjalanan pulang. Aku berangkat dari stasiun Bogor ke stasiun Cawang lagi, terus lanjut naik TJ buat ke kos. Dan berakhirlah sudah petualanganku hari ini. Next aku bakal kemana lagi ya? Tunggu terus vlog aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on another vlog. Bye.